Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Halo. Kembali bersama kami berdua ya, Reza dan Aldi, karena Rangga masih sibuk menjadi pegawai korporasi pada umumnya. Ya. Oke, ini jadi kembali ke episode ini ya, reguler kita ya, yang penuh dengan isi. Ada konsepnya mengobrol. Kalau kemarin kan gue ala-ala sosokan narasi tuh. Jadi kenapa kemarin gue jadinya narasi teman-teman? Itu karena kayak gue baca satu artikel berita terus kayak bagus, terus gue coba susun kata-kata, terus ya gitu aja sih. Emang egois aja sebenarnya, yang lain gak gue ajak sebenarnya. Jadi gitulah. Semoga kalian bisa enjoy gitu. Nah untuk pembahasan kali ini, bentar ya dia gue buka dulu. Ya silahkan. Kayak yang asli-asli. Untuk pembahasan kali ini gue sama Aldi bakal ngebahas tentang bagaimana ada 3 pelatih berkewarganegaraan Italia di final Piala Interkontinental ya di Eropa, baik di itu UEL, UECL dan UCL. Yup, betul sekali. It's an Italian job gitu ya. Kalau Italian job itu kan biasa kita kalau pop culture kan nge-refer ke film ya. Kayak film yang Italian job tuh yang tahun 2003 Siapa yang kalau main nggak salah. emang coba? Nah tapi kalau ya jangan dong jangan dong, gue belum nonton juga lagi. Ketahuan kan. Lu mah suka buka kartu. Oke, gue kasih dulu ya. Tapi kalau referensi pop culture-nya, karena Italian job tuh kadang suka dipakai di banyak ini ya, di banyak kondisi ketika kita lagi ngobrol. Jadi itu emang sesuatu yang dilakukan dengan penuh skill gitu ya, baik itu ilegal ataupun legal. Jadi ini cocok banget nih gitu untuk 3 pelatih ini, karena mereka harus menyiapkan skema yang terbaik untuk mencuri piala yang ada di depan mata mereka gitu kan. Yang Anjay. udah Jadi, siapa tuh kemarin ya? Yang udah itu Giampiero Gasperini memecahkan ini ya rekor nggak pernah dapat trofinya Atalanta sejak 1963, akhirnya di 2024 dapat lagi cuy. Itu lama Dan banget itu cuy. memecahkan rekor buruk dia sendiri juga. Dia tuh di final itu kalah 4 kali sebelumnya. Ini final kelimanya dan akhirnya menang lagi. Berhasil dapat trofi gitu. Dan akhirnya menang ya. Alhamdulillah. Tapi keren sih menurut gua Gasperini itu, karena dia berhasil bangkit banget maksudnya kemarin dia lawan Leverkusen itu kan, sebelumnya kan dia kalah sama Juventus di Coppa Italia ya. Tiba-tiba mainnya bisa kayak gitu. Nah kalau teman-teman mau tahu rekapannya gimana pertandingannya berjalan dan Gasperini masterclass-nya itu gimana, bisa dengerin di episode 30 kemarin. Ya itu episode yang ada tulisan narasinya di judulnya. Nah itu ada saya yang bernarasi ria ala Najwa Shihab gitu. Tapi kalau gue boleh nambahin dikit mungkin. Ya gue pengen nanya. Iya boleh silakan. Kalau dari lu kan belum tuh coba kalau dari lu gimana kemarin? Is it a masterclass? Gitu? Iya jelas. Ini kan gue juga kalau teman-teman nonton pinball gue juga menjagokan Atalanta ya. Gue bilang di sana Atalanta lebih punya persentasenya lebih besar untuk menang di UEL dibandingkan Leverkusen. Gue bilangnya 5-5-4-5 waktu itu. Sebenarnya iya, lu sama gue sama-sama ngejagoin Atalanta waktu karena waktu kita mungkin media-media sepak bola yang lebih besar udah pada kayak gimana ya, udah pada menaik-naikan si Xabi Alonso dengan Leverkusennya yang sampai saat ini, sampai sebelum lawan Atalanta tuh unbeaten 51 pertandingan ya. Mereka dengan menggembar-gemborkan 3-4-3-nya Xabi Alonso lah ya, maksudnya mungkin beberapa orang yang nggak nonton Serie A nggak tahu kalau 3-4-3 ini justru yang mencetuskan, bisa dibilang adalah si Gasperini itu sendiri. Di Serie A tuh dia breakthrough sepak bola menyerang sebelum ada era modern seperti sekarang yang ada Thiago Motta, Simone Inzaghi. Gasperini duluan yang udah mencetuskan, mempopulerkan itu. Walaupun di Inter gagal, gue rasa sih kegagalan di Inter adalah karena sebelumnya Inter bermain dengan 4 back dan langsung bertransformasi dan kaget aja gitu, dan nggak sabaran kaget. Dan pemain-pemainnya juga nggak ready karena kan emang legasinya Mourinho kan waktu itu kan. Kayak pemain-pemainnya kayak langsung kaget aja gitu. Jadi sebenarnya ide yang dia punya tuh sangat
brilian juga untuk sepak bola sekarang. Mungkin ya Xabi Alonso tuh mengembangkan 3-4-3-nya Gasperini dengan ya berbagai macam pendekatan yang dia punya lah. Tapi ya kalau namanya pelatih yang udah paham 3-4-3, pasti dia juga tahu gimana cara ngatasin 3-4-3-nya itu sendiri. Makanya gua rasa kemarin Gasperini bisa bener. ya meredam kehebatan Leverkusen Xabi Alonso di 90 menit kemarin gitu. Gua rasa gue juga gak expect sebenarnya untuk menang 3-0. Gue expectnya mungkin menang tipis 2-0 atau 2-1 gitu. 2-1 gitu. Iya, cuman ini gue juga membaca tweet yang cukup panas dari info Serie A ya, aja. Ini kalau teman-teman juga pernah mungkin udah baca juga. Ini ya tentang Gasperini. Ini tulisannya gini, menihilkan Gasperini tanda tanya. Coba tengok akun-akun ramai followers favorit kalian terkait final Liga Pocong kemarin. Patternnya jika menang Xabi hebat, jika kalah Xabi melakukan kesalahan. Begitu narasinya kan. Padahal perjalanan Atalanta tidak mudah. Atalanta mulangin Sporting, itu juara Liga Portugal saat itu ya, maksudnya lagi di posisi 1. Terus pelatihnya si Amorim juga memang yang hot property lah menurut banyak media. Terus punya striker Victor Gyökeres segala macam. Pokoknya itu 2 kali menang di fase grup. Terus pulangin Liverpool yang peringkat 1 juga dibantai di kandang mereka sendiri 3-0 juga kan. Itu ngasih kecup hangat ke Klopp. Iya lagi. Bener. Terus ya maksudnya kalau dari dua pertandingan sebelumnya harusnya para fans netral tuh nggak kaget ngelihat Atalanta yang kemarin bisa menang gitu. Nah ini mereka mungkin nggak ngeliat ke belakangnya. Jadi memang mungkin agak bias kemakan media-media yang menggembar-gemborkan Xabi Alonso ya. Tapi ya karena gue nonton Atalanta, gue cukup yakin sih kemarin. Dan hebatnya ya Atalanta sebelum sekarang kan posisi 4 ya. Kemarin kan posisi 5. Ini ada cocok logi juga, bukan cocok logi sih, ada statistik juga tadi, makanya gue sebutin. Dia mengalahkan posisi 1 Liga Portugal saat itu, yaitu Sporting. Terus waktu ngalahin Liverpool juga masih di posisi 1 di IPL sementara waktu itu. Nah sekarang posisi 1 di juara Bundesliga gitu. Jadi ngalahin top tim di atas gitu. Jadi dia di ketika di posisi 5 mengalahkan posisi 1 gitu, dan memutuskan rekor unbeaten 5-1-nya Leverkusen. Jadi memang angka 5 dan 1 ini lagi sakral di musim ini, Ja. Kampret bener. Kampret banget. Sakral ya. Ini musim baru kapan sih? Anjir, ini biar ini jokes ini tuh nggak keluar terus sama dari mulut lu gitu loh. Kampret banget ini fans Inter nih, nggak di mana, nggak di kantor, nggak di tongkrongan, nggak di optis atau pinball nih, kampret emang. Tapi gue juga setuju sama lu. Maksudnya setuju dalam artian gue setuju bahwa Gasperini itu nggak seharusnya dinihilkan. Tapi ya gitulah media. Maksudnya kan emang ya angle, tapi nggak salah juga, media kan harus ngambil angle kan, dan angle ini diambil dari Xabi Alonso karena Xabi Alonso yang lagi jadi hero nih gitu dan Xabi Alonso yang lebih seksi juga untuk digoreng karena kan dia punya potensi untuk jadi treble winner kan gitu, untuk ngawinin DFB Pokal, Bundesliga sama UEFA Europa League. Nah tapi gue juga happy karena kita fans Liga Italia juga ya, dan emang ngikutin dan nonton gitu. Jadi nggak kaget ketika, dan gue suka dicengin juga sih maksudnya kayak mungkin kalau teman-teman yang nontonnya Liga Spanyol atau Liga Inggris gitu ya dan nggak nonton Liga Italia, ya mungkin jadi agak nggak salah juga sih, mereka agak buta juga gitu ya dengan kekuatan tim-tim Italia gitu, dan gorengan media kan Italia Liga aki-aki, Italia Liga lambat, liga bertahan dan segala macamnya, dan itu masih melekat gitu. Gue pernah dicengin juga kayak Atalanta mah inilah di liganya aja terseok-seok gitu. Ya tapi mereka lupa Gasperini itu emang salah satu pelatih yang visioner dan inovatif di Serie A. Dia yang menurut gue salah satu orang yang ngerubah pakem bahwa Serie A itu mainnya bertahan. Dia tuh yang dibikin jadi atraktif dan menyerang gitu ya. Itu gue juga baru menyadari itu di recent years lah. Gue baru nyadar itu. Sebelumnya gue juga ngelihatnya gue ngelihatnya tim Italia harusnya main kayak gini karena Italia ya mungkin
apalagi di zaman Conte gitu, ketika Inter bermain menyerang justru nggak menang, tapi ketika mengandalkan defense biasanya menang gitu. Jadi memang dia mengubah mindset fans Serie A juga pastinya. Betul, 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 betul. Jadi gitulah teman-teman kalau untuk Gasperi ini ya. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin Optis atau mungkin nanti ada teman-teman yang baru nyetel ini atau ngedenger ini di potongan klip apa namanya klip sosial media. Jadi jangan kaget bahwa emang Gasperi ini tuh jago emang, tapi sayang aja dia belum pernah dapat piala gitu. Jadi dia itu pelatih top, tapi mungkin bukan elit gitu ya. Arguably. Tapi gue suka banget sama pendekatannya dia yang benar-benar YOLO di sedikit lagi mungkin gue bahas. Jadi dia itu benar-benar kayak nge-counter Leverkusen pakai cara mainnya Leverkusen sendiri gitu. Ini kalau gue cerita sedikit waktu SMA gue biasa main trap ya. Main basket nih, main trap 1-2-2. Terus terus tiba-tiba ada nih musuh yang pakai trapnya juga. Nah, mungkin karena itu waktu itu kita baru sekali di trap gitu di pas ketemu ya kaget gitu. Jadi kocar-kacir kayak wah, kok biasanya kita yang nge-trap kita di trap balik nih. Nah, mungkin itu yang dirasain sama Leverkusen. Sama disempurnakan sama ini juga sih, sama Ademola Lookman yang lagi kesurupan. Udah, itu dah. No debat dah, emang layak banget untuk Atalanta menang. Dan gue nggak nyangka Ademola Lookman bisa sejago itu cuy. Di final itu maksud gue kayak nggak grogi, nggak apa kayak ya dia nge-treat game ini kayak like any other game aja, kayak pick up games tau nggak lu, kayak fun football gitu, kayak santai aja udah gocek set geber. Nutmeg orang sekali geber. Iya, dan ini step juga over geber. Lookman Gokil itu gitu kayak lah. akhirnya mendapatkan hasil dari hard worknya ya. Maksudnya dia tuh 2013 itu dia masih main di ini, main di Sandelik. Ya, benar. Sandelik tuh ibaratnya tarkamnya mereka lah ya. Main di Waterloo FC kalau nggak salah. Terus akhirnya baru 2017 pindah ke Premier League, tapi ya belum jago-jago banget gitu. Iya, di Carlton Athletic dia tuh mulainya gitu. Tapi dia juga U17, U20 Inggris dia tuh masuk ke negaranya, masuk ke Nigeria. Skuadnya, tapi betul. Akhirnya timnas seniornya dia milih Nigeria gitu. Nah, ini juga buat temen-temen yang suka mendikotomikan timnas kita ya. Jadi emang ya udahlah biasa aja gitu bahwa emang ada pemain keturunan yang akhirnya international caps-nya itu ada di negara asal keluarganya gitu. Ya kayak apa yang terjadi di Inggris sana aja gitu, kayak tiba-tiba lahir di Inggris, gede di Inggris, mainnya di Nigeria, mainnya di Ghana gitu. Jadi ya itulah gitu sepak bola. Nah, ini kita akan bahas nih dua pelatih Italia lagi nih, ada Vincenzo Italiano dan Carlo Ancelotti. Mungkin kita urutkan dari yang ini ya, dari yang main duluan. Iya, dari yang main duluan ya. Jadi gimana rekor dan statistik Fiorentina dan perjalanannya menuju ke final? Oke, ini kalau gue lihat dari perjalanan Fiorentina dari grup sampai ke semifinal kemarin, Fiorentina itu belum pernah kalah satu kali pun ya. Memang banyak serinya, tapi belum pernah kalah. Jadi ini salah satu rekor yang lumayan juga ya, walaupun ini liga yang orang nyebutnya Liga Melon lah, tapi Fiorentina di Serie A juga cukup padat kan jadwalnya. Ini dia bisa benar. mengatur jadwal dengan baik gitu. Di grup dia tergabung di grup F bersama KRC Genk, Ferencvaros sama FK, bacanya gimana nih? Cukurukuk. Cukariki dia. Iya, sempat menang 6-0 juga tuh lawan FK Cukariki itu klub asal mana gue juga kurang tahu. Terus di 16 besar ketemu Maccabi Haifa, menang 3-4 di tandang dan seri di kandang. Terus selanjutnya lawan Victoria Pleasant. Ini tim langganan UCL juga biasanya, Victoria Pleasant ya. Terus terakhir di semifinal menang 3-2 di kandang lawan klub Brugge, dan di tandang bisa nahan imbang. Jadi memang perjalanan Fiorentina lawan tim-tim yang levelnya memang bukan grade A, tapi cukup banyak lah pengalamannya di Eropa, apalagi tadi Victoria Pleasant sama Brugge sih. Jadi memang tidak mudah, tidak semudah itu maksudnya. Sedangkan kalau kita lihat lawannya ada Olympiakos, di mana mereka sebenarnya itu dari Europa League turun ke UCL. Di Europa League mereka enggak. Mereka enggak lolos, itu berarti peringkat 3 ya kalau
kalau nggak lolos dan turun ke bawah tuh. Soalnya mereka segup sama Iya benar. SC Freiburg, FK TSC sama West Ham. Klub yang mengalahkan Fiorentina di final musim lalu. Di grup itu si Olympiakos berhasil menang 2-1 di kandang tapi kalah tandang 0-1. Jadi perjalanan mereka di Europa League ternyata nggak bagus. Akhirnya mereka turun ke bawah. Itu ketemu Ferencvaros lagi, klub yang bertemu sama Fiorentina di grup F. Mereka ketemu di playoff dan akhirnya mereka menang, kemudian lanjut ke 16 besar lawan Maccabi Tel Aviv. Terus Fenerbahce mereka bisa menang nih di quarter final. Ini lumayan bagus sih karena Fenerbahce itu klub yang cukup produktif di Turki dan hanya kalah satu kali di liganya. Walaupun gak juara ya, yang juara ada Galatasaray dengan 102 poin. Kemudian di semifinal mereka berhasil mengalahkan Aston Villa secara tandang maupun kandang. Nah, itu jadi mereka juga lumayan bagus tim ini. Tim Olympiakos ini. Kalau gue lihat dari pemainnya sih gue nggak terlalu banyak yang gue tahu. Ada yang mungkin ada beberapa lah kayak ada Ayub El Kabi sama Daniel Podence lah yang dari Wolverhampton yang mungkin agak familiar di telinga gue. Iya. Oh, ada Stefan Jovetic juga cuy. Oh iya, ada mantan main Inter ya di sana ya. Mantan pemain Fiorentina juga itu. Oh iya, betul. Gini, mungkin gua ngelengkapin sedikit. Kalau ngelihat dari rekor pertemuan kedua tim, sebenarnya Fiorentina sedikit lebih unggul lah ya kalau dari kalau secara result gitu kan Terus juga secara mungkin kalau secara kualitas pertemuan tim-timnya kedua tim ini sebenarnya sama-sama kuat sih. Maksudnya gini, bukan berarti Fiorentina ada di bagan dan melawan tim-tim yang lebih lemah atau begitupun Olympiakos gitu ya. Bahkan menurut gue Olympiakos ini adalah momennya Olympiakos untuk bersinar juga sih karena jarang-jarang juga Olympiakos bisa ada di partai puncak Liga Eropa ya. Walaupun beberapa tahun ke belakang pernah gitu waktu zamannya Yaya Toure main di sana itu kan pernah tuh kalau nggak salah di UEL kalau nggak salah kan dia melangkah ke 8 besar apa semifinal gitu kalau nggak salah. Tim asal Yunani ini memang kayak ada masa-masanya gitu mengejutkan sih terutama di tahun-tahun yang ada 4-4-nya gitu loh. Di tahun-tahun kabisat gini kayak biasanya dia ini gacor soalnya 2004 Yunani juara kalau nggak salah itu kan Euro terus ya enggak sih itu ini sih analisa gembel aja sih sebenarnya cuman gue mungkin nambahin dari sisi ininya kali ya dia pendekatan taktikal ya kalau berdasarkan ulasan research singkat gue untuk kalau ngelihat dari kemarin dia ketemu lawan-lawannya gitu ya. Ini sebenarnya taktiknya Olympiakos ya nothing special juga gitu ya. Standar-standar kayak AC Milan 4-2-3-1 biasanya mereka mainnya. Dan ya ini juga banyak dipakai juga kan sama klub-klub yang ada di Serie A gitu. Jujur gue slightly mengunggulkan Fiorentina sih karena kalau ngelihat dari pendekatannya ini mungkin agak sedikit subjektif ya. Kalau ngelihat dari pendekatannya Italiano, dia di musim ini kayaknya udah bisa lebih nurunin ego untuk nggak mainin skemanya dia terus-terusan gitu loh. Kayak ada juga dia pragmatis ya. Jadi nggak yang benar-benar nyerang semua gitu. Jadi gue ngelihatnya udah mulai ada evaluasi dari sisi bertahannya dan transisi dari menyerang ke bertahan sih kalau gue lihat dari Vincenzo Italiano. Nah sementara Olympiakos kalau gue ngelihat dari cuplikan-cuplikan permainannya dia, ya sebenarnya nggak ada yang apa ya benar-benar wow gitu loh. Paling memang pergerakannya si Prudence yang lumayan berbahaya. Dia bisa jadi playmaker dan dia juga bisa dia seorang dribbler juga gitu ya. Dan
dan sering juga ngasih trupas-trupas ke sepertiga akhir lawan, ya itu gue rasa bisa dimatiin lah sama Martinez Cuarta atau siapapun lah yang bakalan ngejaga dia gitu. Jadi itu sih PR Italiano menurut gua emang harus lebih bijak aja dalam menentukan starting inisiatifnya ya. Jadi kayak kalau kemarin kalau boleh nyontek dari Gasperini, ya lu jangan salah di awal sih karena eh, itu penting untuk memberikan efek kejut dan juga bikin musuh lu nggak bisa mengembangkan permainan dari awal juga gitu dan kalau bisa sih nyuri gol di babak pertama gitu biar nanti ketika lu udah nyuri gol ya cukup jadi tim yang reaktif aja biar bisa mempertahankan keunggulan bahkan menambah gitu. Itu sih kalau kalau dari gua ngelihatnya gitu sih. Ini bukan mission impossible juga buat Italiano. Gua rasa selisih 2 lah. Fiorentina unggul lawan Olympiakos di. Walaupun Olympiakos juga ngeri waktu kemarin lawan Aston Villa ya, tapi percayalah 2 gol selisihnya. Fiorentina unggul, yakin gue. Kalau dari lu gimana? Kalau gue sih justru ya kalau lu tadi bilang selisih 2 gol, menurut gue bisa kalau lihat rekornya tadi mungkin bisa lebih dari 2 gol, mungkin ya 3 atau 1-4 atau 3-0 gitu aja. Gue sih optimis juga. Ya, cuman betul. yang agak memberatkan adalah ketika setelah pertandingan ini kan tanggal 30 ya, kalau nggak salah 30 Mei waktu Indonesia Barat ya. Ya 30 Mei hari Nah, waktu tapi Indonesia tanggal Barat. 2 Juninya tuh mereka masih ada pertandingan lawan Atalanta. Yang mana sebenarnya udah nggak menentukan apa-apa. Kalau mereka menang di sini, mereka udah pasti ke WL, nggak perlu main di, maksudnya nggak perlu ngurusin klasemen Liga lagi gitu. Makanya menurut gue sih harusnya Italiano gak usah mikirin pertandingan lawan Atalanta, fokus all in aja di pertandingan ini gitu. Nah, bener, gue setuju. Jadi ya justru karena lu bilang tadi, karena emang udah nggak menentukan apa-apa waktu lawan Atalanta, ya lepas aja. Kasarannya lu mainin tim U21 lu juga ya udah biarin aja lawan Atalanta. Atalanta juga kayak pengen Iya. istirahat kali pemain-pemainnya gitu kan. Kayak buat apa lagi gitu. Fans-fansnya juga kayaknya nggak nuntut apa-apa deh. Ini mah paling untuk memenuhi dahaga season tiket holder aja yang udah beli aja ya udahlah nonton lah rekreasi gitu. Paling sama kayak nobar-nobar Inter Milan atau Lazio gitu ya, mereka datang tapi ntar mereka ngobrol, pertandingan emang nggak Iya, iya. ditonton itu gitu. Jadi itulah ulasan kita ya kalau buat Fiorentina Olympiakos. Tadi gua mikir selisihnya 2 gol tapi Aldi bisa lebih Ya. gitu, bisa 1-4 atau Iya. 1-3 gitu ya, atau Iya, 2-5-2 iya dengan gitu catatan ya. Fiorentina bisa cetak, Emang bisa unggul lebih dulu lah. Maksudnya itu biar permainan lebih terbuka. unggul lebih dulu ya. Nah, kita langsung aja move on ke ke partai puncak di. Ini ada Borussia Dortmund melawan Real Madrid. Nih, gue pengen langsung ini nih. Nah, ini mungkin pembahasan yang bakal kita Oke. bahas lumayan panjang. Ini pernah ada statement kontroversial dari Aldi, teman-teman. Katanya, kalau aja Inter lolos lawan Atletico Madrid di UCL kemarin gak kalah adu penalti, itu sebenarnya lawan selanjutnya gampang, cuma Dortmund. Anjing, masuk final tuh. Iya, iya Gimana? bener kan Coba yang gimana? ngalahin PSG Dortmund kan. Iya, Inter juga bisa So tahu ngalahin banget. PSG. Iya. Pede banget diacak-acak Mbappe. Acerbi nggak bisa lari itu diajak sprint sama Mbappe. Gimana di? Kalau lu ngelihatnya dari Borussia Dortmund dulu deh. Dari Borussia Dortmund menurut ini kan salah satu tim kejutan lah ya, gue bilang ya. Bahasa gampangnya mah. Karena kan kita tahu Dortmund lawannya Atletico, PSG gitu. Tiba-tiba Dortmund bisa come on top gitu. Nah, kalau lu ngelihat faktor X apa yang ada di Dortmund nih, Di? Apakah ada satu pemain ataukah Marco Reus yang mau membuktikan diri atau emang pelatihnya Dortmund gitu? Gimana? Gua sih Coba. sebenarnya nggak terlalu ngikutin Dortmund ini. Cuman gue sangat ngelihat, gue nonton pertandingan Dortmund lawan Atletico Madrid di leg kedua ya. Itu itu bedanya Dortmund sama Inter tuh kelihatan di sini. Dortmund itu sebenarnya sempat ketinggal ya di leg pertama mereka kalah, terus akhirnya bisa lolos di leg kedua di kandang gitu. Mereka benar-benar memanfaatkan home advantage mereka ketika main di kandang itu ya, terkenal juga kan
stadionnya mereka angker, maksudnya supporternya juga sangat fanatis gitu. Iya, Menyala abangku. yang kemarin gue nggak ngelihat Inter tuh ketika ditekan oleh Atletico nggak bisa keluar dari situ. Nah Dortmund ini bisa. Kemarin gue ya mungkin lu juga atau teman-teman yang mendengarkan juga setuju kalau Atletico tuh bermain sangat disiplin dan ya hustle gitu. Nah itu Dortmund bisa lepas dari situ. Nah itu yang bagus menurut gue di Dortmund musim ini, karena ya kalau dari pemain sih memang nggak sebagus waktu zamannya ketika mereka masuk ini final yang ada Lewandowski, Götze, Reus segala macam. Ini sih ya 2013 lawan ya. Bayern Terus Munchen. kayak sempat lawan Real Madrid juga nggak sih di final yang keduanya atau sebelumnya gitu, bahkan gue lupa deh. Yang di pernah juga kan? Iya, kalau 2013 itu Dortmund lawan Munchen. Terus dia ada lagi masuk final tuh iya 2013 di 2012 Terus kayaknya Dortmund ada lagi masuk final tuh, aduh lupa pokoknya gua. enggak Yang lawan Madrid itu kayaknya final ya, bukan final gitu. deh. Pokoknya ya nggak jauh dari musim itu mereka ketemu Madrid lagi. Secara tim pemain-mainnya mungkin gue bisa bilang lebih bagus di zaman itu. Tapi di zaman ini di musim yang sekarang maksudnya dari segi striker juga bukan yang buas gitu. Full crook kita tahu lah kemarin di Piala Dunia memang Jerman salah satu kekurangannya di striker gitu. Full crook menurut gue bukan yang top class gitu. Terus mereka ya paling ada Julian Brandt, terus Sancho yang mencoba reborn kembali, sama ada Sabitzer juga yang di MU juga nggak sukses. Ini memang pemain-pemain yang grade-nya mungkin hampir ke A gitu menurut gua ya. Secara kalau back yang Hummels masih bagus, Slotterbeck juga masih bagus. Cuman yang kemarin sempat ada meme-nya tuh, siapa yang jadi gendut jadi gemoy, Niklas Sule. Sule sih iya mungkin Sule kali ya. Iya Sule. Iya Sule kayak pemain pensiunan kan. Iya Beratnya 99 kg Aldi. Ya sekarang tapi ya gila, pokoknya Sule. Dortmund yang sekarang memang Sule jadi gemoy kayak Aldi teman-teman. Sule asli. Ya udah ini makan mulu dia gara-gara bingung cari makan dia. Ya balik ya, maksudnya ya secara squad memang sangat timpang lah kalau dibandingkan Real Madrid. Cuman ya tim yang tidak diunggulkan biasanya pasti akan bermain lebih lepas. Apalagi ini Edin Terzic, pelatih yang belum lama melatih juga. Ini dia dari fans loh. Dia dari ada di tribun, sekarang dia ada di kalau nggak salah gamesnya bersama Dortmund tuh belum sampai 100, baru masih 80 atau 90-an lah ya. Jadi belum, pengalamannya ya pasti belum banyak. Apalagi di final sekelas UCL ini pasti ada faktor itu juga yang langsung tekanan juga sih buat dia. Dan kalau gue sih karena gue fans sepak bola gitu ya, bukan fans Real Madrid, gue sebenarnya pengennya Dortmund yang menang ya, karena ada Reus di situ yang mana banyak fans juga ingin melihat Reus itu dapat gelar lagi gitu. Gua pribadi juga setuju sebenarnya. Ini sangat fair ya untuk Marco Reus, karena Marco Reus ini menurut gue pemain yang paling apes karena kan waktu dia mau dipanggil lawan Jerman dia cedera. Ada lagi kejadian waktu itu mau skuadnya Euro apa-apa gitu. 2014 ketika Jerman juara tuh gitu. Dia cedera. Jadi nggak dipanggil. Maksudnya nggak ikut, cedera, padahal iya. Gak dipanggil. Di beberapa pertandingan terakhir gitu lah, pokoknya cedera. Iya, udah dia kan mau dipanggil. Iya. Nah itulah, jadi makanya gue bilang pemain yang paling apes. Cuma ini mungkin gue masuk ke pembahasan Real Madridnya nih, Di. Real Madrid ini bukan klub kaleng-kaleng. Real Madrid itu ngalahin City. Real Madrid ngalahin siapa lagi kemarin? Perjalanannya Madrid itu, aduh lupa gue. Kagak hafal lagi. Terakhir Bayern Munchen itu juga comeback dari Joselu itu. Oh iya, Bayern Munchen. Ngalahin City lah, ngalahin Munchen,
Ngalahin lagi siapa nih? Si Madrid. Leipzig. Terus gua bacain dari 16 besar ya. Madrid ketemu Leipzig. Habis itu di quarter final Madrid ketemu City. Semifinal Madrid ketemu Munchen. Gitu kan. Habis itu ya terakhir ini lawan Dortmund. Nah, tapi sebenarnya secara perjalanan Dortmund loh yang lebih heroik menurut gue, Di. Ya karena Dortmund itu kalau dari 16 besar ya lawan PSV, arguably inilah ya bukan dari liga top sih, tapi lu ngerti lah maksud gue, dan teman-teman yang ngedengerin juga paham lah, liga Belanda gitu kan. Habis itu Dortmund lawan Atletico. Habis itu Dortmund lawan PSG. Terakhir nih Dortmund lawan Madrid. Iya. Jadi sebenarnya Dortmund menurut gue ya nggak bisa sih, sama aja ini UCL ya, soalnya. Dan apalagi kalau ngomongin Dortmund, bukan kayak Dortmund di grup, mereka masuk grup neraka gitu. Lawan Milan, Newcastle. Iya. Oh iya, terus sebut ya Milan. Iya. Oh iya, tapi Dortmund ini unik sih, Di. Karena kan gue ngikutin, karena kan gue nonton Milan ya, gue nontonin cara mainnya dia lawan Milan waktu itu. Sebenarnya Dortmund ini juga kayak Madrid juga, dia kayak keserang, tapi tiba-tiba dapat satu kesempatan bisa nyuri gol. Jadi ini gua persetan dengan statistik lah ya. Gua ngelihatnya sih ini dua tim yang sama-sama efektif gitu loh. Jadi ini bakalan jadi final yang jalannya alot sih, bukan yang kayak kemarin Atalanta Leverkusen atau mungkin nanti Fiorentina lawan Olympiakos. Gua rasa ini kedua tim yang sama-sama nunggu gitu loh, sama-sama main rapi, sama-sama ngebiarin musuhnya nyerang gitu ya. Terus transisinya juga sama-sama disiplin gitu. Ya mungkin faktor pembedanya sih ini aja sih, betul. Pemain. Jadi kalau kayak Atalanta kemarin kan ada Ademola Lookman tuh. Nah ini tinggal kita lihat aja nih Real Madrid atau Dortmund ada siapa. Jude Bellingham kah yang bakalan jadi pembeda bener-bener, atau Marco Reus atau Fulkrug atau siapapun, atau si Madrid tuh ada backnya yang kemarin ngantongin Haaland siapa? Si Nacho gitu sih. Tapi ini juga sebenarnya momen emosional juga sih. Si di Dortmund kan ada Reus ya, tapi betul, Madrid juga ada Toni Kroos yang Jerman lagi. Notabene mau pensiun nih, sama-sama orang Jerman lagi kan. Aduh, ini final yang apa ya? Gua nggak tahu sih ini kalau secara tontonan seru apa enggak, tapi sebenarnya ini final yang bener-bener emosional sih, kayak end of an era gitu loh dari seorang pemain. BTW, nah tapi balik lagi karena ini Italian job, gimana di kalau lu ngelihatnya Ancelotti apakah bisa apakah ada masterclassnya dia? Iya gitu? Jelas lah, pasti di sini Ancelotti diunggulkan lah, apalagi dia adalah satu-satunya pelatih atau pelatih pertama yang bisa bermain di 6 final UCL sebagai pelatih gitu. Dia berhasil di 4, ini yang ke-6 bagi mereka. Dia hanya satu kali gagal. Ya gagalnya itu adalah di Miracle of Istanbul ya, kalah atas Liverpool ketika menangani Milan di 2004-2005 ya. Betul. Setelah itu dia ketika masuk final selalu menang. Jadi memang Ancelotti dengan UCL itu ya suatu sahabatan. Punya track record sangat baik ya. Bahkan dia tuh yang terburuk itu cuman quarter final terburuk gitu. Atau sama Napoli itu pernah gak sih dia masuk sama Napoli? Dia paling buruk sama Napoli itu juga kayaknya masuk quarter final dah. Apa gak masuk itu besar ya? Gak lolos grup, itu doang yang terburuk. Iya. Gak lolos grup deh, gak lolos grup. Makanya dia dipecat juga tuh waktu itu. Itu kayaknya emang pemain-pemain Napoli aja yang di luar itu. Tapi enggak juga sih. Ancelotti juga sebenarnya pelatih yang agak apa ya? Pak, tua juga. Ya gitu. Kalau taktiknya juga enggak yang gimana-gimana. Iya berarti ya di luar ya Napoli itu ya mereka minimal quarter final lah di tangan Ancelotti setiap tim yang dia pegang gitu. Jadi memang Ancelotti
Apakah ini akan Ya gimana? Sorry. ini sulit pastinya untuk bisa mengalahkan Ancelotti, ya pasti favornya juga ke Ancelotti. Kalau gue sedikit lihat track record Ancelotti melawan Dortmund ya, dia juga cuman kalah Mm-mm. 6 dari belasan, banyak lah, hampir 20-an pertandingan. Jadi memang rekornya juga bagus, walaupun ya beda-beda pelatihnya gitu, dan tim yang dia tangani juga beda. Bahkan di awal dia melatih itu tuh di 90-an ketika menangani Parma, dia bisa menang juga lawan Dortmund. Terakhir itu ketika si Ancelotti masih megang Bayern Munchen ya di final apa tuh yang final Belanda, apa sih namanya finalnya, iya Apa DFB DFB Pokal? Pokal itu apa, DFB bukan Pokal. DFB Pokal kan Finalnya tuh Copa ya, ini kan Piala Jerman kan? ya bukan Copa, Copanya, Copa. Super Copa di Copanya, Jerman, Super DFB Copanya Pokal. mereka itu terakhir. Heeh. Oh iya. Jadi memang kalau secara bukan trademark ya, apa ya, maksudnya pasti Ancelotti juga udah paham lah cara bermain Dortmund, walaupun pelatih ganti-ganti kan mungkin tetap ada akar playing style-nya si Dortmund lah ya. Jadi kayak menurut gue sih Iya. memang Ancelotti tetap diunggulkan di final UCL kali ini. Jadi Italian job yang akan jadi job done lah ya ini ya Ancelotti ya. Walaupun kita rasa fair kalau misalnya Dortmund yang menang gitu kan, for the sake of football. Ya tapi nggak tahu ini pakai feeling ya, bukan pakai angka atau apa. Gua rasa ini 3 pelatih Italia ini bakalan sapu bersih sih. Sepertinya iya. Gitu kalau ngelihat dari perjalanannya, pengalamannya, dalam artian misalnya kayak Fiorentina gitu ya, pengalamannya kan musim lalu dia udah masuk final, ya musim ini dia penasaran lah gitu. Dan ya itulah, gue rasa Ancelotti bakal jadi magical lagi, karena kita udah lihat juga gimana cara Madrid ngalahin City, ngalahin Bayern Munchen. Tapi kayaknya Dortmund sama Munchen tuh bedanya adalah di Dortmund itu nggak ada Harry Kane di. Jadi emang Dortmund ini masih punya possibility. Kalau ada Harry Kane kan udah pasti iya. kutukan tuh. Jadi dia Tapi jangan-jangan kutukannya di Reus sebenarnya. Gitu. Bisa jadi. Dortmund kan iya juga ya. Iya, terakhir Reus itu ngangkat piala kayaknya piala Jerman deh yang waktu Klopp. Iya kan, waktu zamannya Klopp. Iya. Jadi memang itulah sulit gitu dua-duanya ada. Tapi kalau misalnya dari pemain sih kalau Madrid sendiri sebenarnya lu ini nggak sih? Ya ini kan Madrid juga gue sih ngelihatnya bukan Madrid yang zaman Ronaldo yang superior banget sih sebenarnya. Ini kayak Madrid tuh aneh, sumpah nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya Madrid sama pemainnya terus bisa main kayak gitu tuh gue nggak ngerti sih. Maksudnya gue jujur sampai sekarang belum bisa mendeskripsikan taktiknya Ancelotti itu kayak gimana sebenarnya gitu. Maksudnya ya adjustment kecil aja, tapi nggak tahu kenapa kayak pengaruhnya gede banget. Iya kan, gitu. Ya banyak yang bilang juga kan pelatih miskin taktik si Ancelotti itu sebenarnya kan. Maksudnya dia cuma bisa menang di tim-tim gede ya, Bayern Munchen, Real Madrid. Terus di Everton dia gagal, di Napoli gagal. Tapi menurut lu gimana aja? Emang ya Ancelotti itu sebenarnya bergantung dengan pemain yang bagus atau enggak sih? Gua rasa Ancelotti itu bergantung dengan pemain bagus, iya. Maksudnya gua rasa semua pelatih juga gitu ya. Tapi gini, mungkin gua coba bahas secara lebih objektif. Kelebihannya Ancelotti gitu ya, mungkin bukan dari secara taktikal yang dia bisa bikin filosofi bermain yang gimana, maksudnya nggak kayak Simone Inzaghi, nggak kayak Gianpiero Gasperini, nggak kayak katakanlah Pep Guardiola gitu ya dia. Tapi man manajemennya Ancelotti ini menurut gue bagus banget dan cocok banget untuk diterima oleh pemain-pemain Madrid gitu ya. Jadi emang ketika lu manage pemain yang tepat di tangan Ancelotti ya dia bisa jadi tim yang superior. Kalau gue ngelihatnya gitu. Ancelotti itu kelebihannya di manajemen banget. Sama kayak Jose Mourinho menurut gue. Jadi emang aduh, gue kalau ibaratin kayak guru aja sih. Kadang-kadang kan ada ya
ketika lu dapat mata pelajaran yang sulit, tapi kalau gurunya enak, paling enggak lu nggak remet lah gitu. Kebayang nggak? Iya. Nah, Ancelotti juga gitu kalau gua analogiin sih. Jadi itulah kelebihannya Ancelotti. Dan walaupun dia miskin taktik ya dia, tapi dia bukan miskin strategi gitu. Ngerti gak sih? Kayak taktik sama strategi kan dua hal yang secara definisi berbeda ya. Kalau gua ngelihatnya Ancelotti itu tuh punya strategi gitu loh untuk bisa nge-counter apa yang dipakai sama lawannya dengan adjustment kecil yang emang bisa dimengerti oleh murid-muridnya ini tadi gitu. Kayak kayak mereka tuh kayak punya bahasa sendiri untuk ntar lu mainnya gini ya gitu. Nah pemainnya tuh kayak udah tahu gitu loh, dan kayak dikasih kebebasan untuk oh ya gue bakal kayak gini, gue bakal kayak gini, gue bakal kayak gini. Iya itu gitu. pasti dari pengalaman juga sih. Jadi, maksudnya ya dia itu reading sih the kalau game-nya bagus sih emang. Iya, Ya iya. dia melatih udah berapa lama sih? Gua Iya, kayaknya dari itu. sebelum gua lahir dia juga ngelatih Al. kan, udah pensiun dari sepak bola udah ngelatih. Udah ngelatih, udah di Juventus Iya, kan. terus sampai Iya, sekarang udah Sebelum kita puluh-puluh lahir. tahun nih pasti Bener. dia ya dari pengalamannya dia bisa membaca permainan dengan baik dan menerapkan adjustment yang tepat tadi yang seperti yang lu bilang. Ya, maksudnya lawan Bayern Munchen itu kan Nah, ketinggalan duluan nih satu ya di leg kedua kemudian ketinggalan terus secara agregat kalah gitu, terus dia masukin Jose Lu di mana pemain ini tuh Pak ya iya Poacher sejati. dan Poacher bukan sejati. tipe striker hebat yang dimiliki oleh Real Madrid di musim sebelum-sebelumnya ya, di mana mereka punya Benzema, Ronaldo, Raul Gonzalez dan lain nama-nama Ya. besar lah. Pokoknya ini seorang Jose Lu yang dibeli dari ya sebenarnya emang dari akademi memang Madrid sih, cuman kan sempat kemana-mana kan. Dan pemain yang bukan pemain grade A lah, tapi dia bisa mikirin masukin dia dan works gitu, cetak 2 gol comeback gitu. Nah, itu lu ngerti maksud gua kan, Al? Maksudnya lu ngerti maksud gua bahwa Ancelotti ini emang kalau punya murid yang pinter yang cocok sama dia, ya udah nyetel. Nah, itu kelebihannya kalau gua bilang sih Ancelotti. Jadi emang jodoh-jodohan aja tim yang di-manage sama Ancelotti ini bakalan bagus banget atau kayak bapuk banget. Gitu sih gua ngegambarinnya ya. Yeah. Jadi ya Pak Guru ini emang unik lah gitu. Gua jadi nggak sabar juga sih kayak menanti untuk nonton Iya, pertandingannya pasti. nih. Apakah si Edin Terzic, siapa? nah. Edin Terzic ya? Edin Terzic bisa nge-counter Ancelotti atau menerapkan taktik yang benar-benar nggak dimengerti Ancelotti ya, gua rasa tantangannya di Menariknya situ. ini adalah Balik lagi ya, pertemuan mungkin gua ngomong hal ini diulang-ulang. Efek kejut itu loh, ngasih efek kejutnya dulu ke Ancelotti itu biar dia jantungan Betul. dulu gitu. Iya, apalagi ya Ancelotti juga harusnya belum tahu banget permainan Edin Terzic karena mereka dua pelatih ini belum sama kali ketemu ya. Ini pertemuan pertama mereka. Jadi ini Iya benar. ya emang masih abu-abu banget, apalagi ya Terzic yang ya ini maksudnya kayak bertolak belakang lah. Ini Ancelotti yang udah punya segudang pengalaman melawan Edin Terzic yang kita bisa bilang kalau dibandingkan pelatih lainnya belum punya pengalaman apa-apa di level tertinggi Eropa gitu. Iya, tapi biasanya orang yang nggak punya pengalaman itu malah Iya, jadi nggak ada takut-takutnya kadang itu yang sebenarnya jadi faktor yang diunggulkan juga sebenarnya. Gitu sih kalau gue ngelihatnya ya. Jadi ya kita lihat aja pertandingannya kayak gimana. Mungkin gue sama Aldi setuju bahwa kita di atas kertas menjagokan Real Madrid dan ngerasa kalau Ancelotti menang juga ini adalah hasil yang fair untuk Ancelotti. Ya, cuman yang kita notes di sini adalah kita menunggu kejutan dari Edin Terzic ya dia. Karena gue rasa kita berdua bakalan sama-sama terkejut tanda kutip kalau Edin Terzic bisa mengungguli Ancelotti, dan itu sebenarnya yang kita tunggu juga gitu kan. Gak apa-apa lah Italian jobnya ini ada yang gagal gitu. Tapi for the sake of football ya it's good gitu. Kita butuh hiburannya itu kan. Apalagi gitu. musim kemarin ya gagal lah giant killing di mana ya Inter gagal mengalahkan City yang lebih diunggulkan. Nah, kalau misalnya musim ini terjadi sih ya bakal bagus untuk sepak bola gitu menurut gua. Iya, walaupun kayaknya bakalan sama kayak, tapi mungkin kali ini posisinya Madrid adalah Inter, City, iya. si betul. Dortmund adalah Inter. Berarti kalau misalnya ini Madrid menang ke 15 ya apa? 15 apa
15 atau 14 sih? 15 15 kan? 15. Gila banyak Iya banget. itu kalau Madrid, cuy. dijumlahin kayaknya Liga Italia belum ada, maksudnya belum bisa ngunggulin kan Milan sendiri 7, Inter 3, Juve 2. Mm-mm. Itu berapa? Cuman 12 sih ya, belum masih bisa, Nggak belum bisa. ada liga yang ngalahin. 12. Maksudnya liga secara total ya digabungin belum ngalahin Madrid itu sendiri gitu. Iya. 14. Gokil sih Madrid sih. Nggak ada obat. Tapi kalau dari iya ya, Madrid juga di era udah jadi Tetap terbanyak UCL juga. dari tahun 92 tetap Iya. tetap dia yang paling banyak. Ya, aduh gue nggak bisa berkata-kata jadi ya Madrid just being Madrid lah ya. Tapi ini juga lucu juga sih, jadi buat membungkam pundit-pundit lain yang kayak bilang Ancelotti miskin taktik bla bla bla. Ya tapi ya title-nya bicara gitu kan. Ya mau gimana. Cuman emang aneh, enggak gue langsung kebayang di kepala gue kayak Toni Kroos bisa ngasih umpan kayak gitu, Vinicius juga mainnya bisa ngerti banget arah umpannya Toni Kroos. Dan dia tahu timing larinya kapan. Terus Joselu juga bisa jadi striker yang diem-diem kayak tau nyundul gol, nyontek gol. Aneh banget. Madrid tuh coba deh ntar abis ini coba kita telaah kali ya video-video Real Madrid sebenarnya. Terus apalagi sekarang dia punya Bellingham yang ya aneh, maksudnya anomali aja menurut gue tuh, dia bukan lu ngeliat Bellingham aneh kan mainnya lu bilang dia jago, maksudnya dribbler nggak juga ya, tapi nggak juga gitu kan, passer nggak juga, shooter nggak juga, positioning oke, tapi kayak gitu loh, kayak apa ya, kayak Thomas Muller versi lebih lengkap aja gitu. Iya benar. Iya kan? Iya, apalagi sekarang dia udah bahkan dia sekarang top skor Real Madrid 19 gol gitu maksudnya di liganya ya. Di liga. Aneh kan? Iya aneh kan? Maksudnya kalau mau gini loh, gue juga nontonin juga, baca-baca juga pembedahan permainan Jude Bellingham. Dan gue masih nggak ngerti. Dalam artian kayak iya spesialnya di mana ya? Kayak kok dia bisa kayak, kok dia hoki ya? Tapi justru itu sih mungkin, makanya gue bilang dia kayak Thomas Muller versi lebih lengkap sebenarnya ada detail-detail kecil yang kita nggak ngerti, tapi dia bisa ngelihat itu gitu loh. Ngerti nggak sih? Itu spesialnya dia, kayaknya emang otaknya itu loh jalan, gila masih 20 tahun. Iya, masih bocah. Mainnya bisa kayak gitu emang. Hell of a talent sih itu orang. Gila. Tapi ini mungkin gue nambahin sedikit cocok logi aja. Ini cocok logi ketika Ancelotti menangani Real Madrid ya. Ini di tahun 2013 itu dia menang. Di musim selanjutnya dia hanya masuk semifinal. Terus dia pindah ke Munchen, terus balik lagi di tahun 2021 kemarin kan langsung menang lagi Liga Champions. Di musim selanjutnya itu dia cuma sampai semifinal, dan di musim ini masuk final. Dan biasa ya, maksudnya kalau dari secara polanya berarti di musim ini juara lagi ya. juara lagi. Cocokologi ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Setuju atau tidak, mungkin bisa berikan komentar, ikut berdiskusi. Gue agak speechless karena ngebayangin Madrid mainnya gimana, yang pasti kita ngelihatnya bakalan aneh sih. Tapi ya ditunggulah kejutan-kejutannya dari kedua pelatih ini, yang gue harap di level tertinggi ya UCL pertandingannya nggak membosankan. Jadi ya ada lagi nggak tambahan di? Ya mungkin ini masih dalam tema Italian Job kali ya. Ini gue juga ada satu fakta yang menarik. Ya boleh. Karena di musim ini kan bakal ada Euro. Nanti mungkin kita bakal bahas lebih lengkapnya aja ya di episode sendiri. Ya bakal. Ada Euro di mana pelatihnya juga pelatih Italia itu adalah siapa namanya? Spalletti. Yang mana ya orang Italia juga. Aduh. Gitu. Nah ini gue ya itu juga pelatih aneh tuh. Ini gue akan membacakan cocok logi ya. Ini tahun 2020-2021 di mana di musim itu Inter Scudetto, Atalanta mengalahkan Liverpool di Anfield. Final Coppa Italia adalah Juventus melawan Atalanta. Terus Tuchel melawan Real Madrid di semifinal UCL. Dan di musim itu Italia juara Euro. Nah, di musim ini kejadiannya sama lagi. Inter menang Scudetto, Atalanta mengalahkan Liverpool juga di Anfield. Juve ketemu Atalanta di Coppa Italia.
Tuchel ketemu Real Madrid juga di semifinal kemarin, Tuchel di Bayern Munchen ketika di musim ini, dan apakah Spalletti bisa membawa Italia juara Piala Euro lagi musim ini? Tanda tanyanya tuh. Cocok loginya. Luar biasa. Kalau ternyata ini bisa dibawa, berarti emang ada pola-pola hantu kayak gini yang bisa Dan dipercaya pastinya ya. ini juga dong buat sepak bola Italia, maksudnya pelatih-pelatih Italia jadi emang tahunnya mereka musim ini gitu. Iya, benar-benar. Ini kalau misalnya emang itu kejadian, emang bener-bener kayak lagi di atas angin sih. Nggak salah juga kita jadi pundit Itali, bro. Ya, Jadi semoga kita ikut ke bawah. ada 4 pelatih Jadi biar Italia yang menang di 4 naik turnamen lagi. Euro yang bergengsi lah ya musim ini. Iya, benar-benar. Ya mungkin itu nanti kalau misalnya itu judulnya jadi Italian Conquer the Europe gitu ya. Iya, Italian conquer di Europe gitu ya. Iya, bener sih. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Semoga kalian terhibur dan enjoy mendengarkannya, baik di pagi, siang, sore, ataupun malam, atau di tengah aktivitas kalian. Yang penting jangan lupakan kewajiban ya. Sholat 5 waktu dan juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oke. Iya bener ya. Udah jangan dibawa sedih. Ya udah yang penting kita doain gitu kan. Oke, gua sama Aldi pamit undur diri teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Ciao, thank you. Bye bye.